Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan ke materi selanjutnya, yang mana materi ini tuh masih masuk ke bab usaha dan energi. Nah, untuk di kesempatan ini akan kita pelajari mengenai gaya konservatif dan non-konservatif. Dua istilah ini sangat penting kita pahami, apa bedanya konservatif dan non-konservatif. Nah, adapun pada materi ini akan ada dua poin utama yang akan kita bahas, yaitu energi potensial dan usaha oleh gaya konservatif. Nah, tujuan pembelajaran dari segmen ini yaitu untuk memahami sifat gaya konservatif dan non-konservatif. Selain itu juga tujuannya adalah untuk menentukan usaha dan energi potensial akibat gaya yang bekerja. Nah, sekarang apa itu konservatif dan non-konservatif? Kita bahas satu persatu ya. Gambarannya seperti ini. Jika suatu gaya dikatakan konservatif, jika total usaha atau kita tulis W yang diakibatkan oleh gaya tersebut pada partikel atau benda yang bergerak dalam lintasan tertutup bernilai 0. Bisa dilihat pada ilustrasi gambar 1, ada titik A, ada titik B. Yang lebih jelasnya, lebih real, ada tangan yang sedang melempar bola, jadi dilempar dari kepalan tangan, terus dilempar ke atas, terus ditangkap lagi oleh tangan. Nah, di sini tidak ada perpindahannya karena ke titik awal. Nah, di sini kasus ini disebut dengan gaya konservatif karena tidak melihat lintasannya mau ke arah manapun karena tetap kembali ke titik awal, sehingga bernilai 0 ya, tidak ada usaha. Nah, ini bisa dilihat dari titik A, titik B, terus ada tangan yang melempar bola. Di sana dituliskan usaha bernilai negatif yang dilakukan oleh gaya gravitasi. Gaya gravitasi besaran vektor, jadi gaya gravitasi arahnya ke bawah dinilai negatif ya. Usaha bernilai positif yang dilakukan oleh gaya gravitasi. Jadi ini ketika positif itu searah dengan arah gravitasi. Nah, seperti itu. Nah, sekarang konservatif ya. Nah, oh ya, dari penjelasan yang tadi dijelaskan bahwa gaya konservatif itu tidak melihat lintasannya ya. Nah, jika hanya gaya konservatif yang bekerja pada partikel yang bergerak dari titik A ke B, maka usaha yang bekerja pada partikel adalah sama untuk kedua lintasan. Nah, ini gambarnya seperti ini. Karena tidak melihat lintasan, titiknya sama. Jadi WAB itu sama dengan usaha yang dilakukan AB juga, ada kondisi pertama, lintasan pertama dan lintasan kedua. Nah, ini ilustrasi gerak partikel atau benda yang lintasan yang berbeda dengan gaya konservatif. Nah, namun kedua hal tersebut tidak dapat dipenuhi jika gaya yang bekerja pada partikel atau benda bersifat non-konservatif. Nah, contohnya apa non-konservatif? Oke, nah, ini kalau dilihat dari diagram gaya yang terjadi di sini harus ditinjau ya. Ini rada mengulas hukum Newton. Untuk arah sumbu Y, untuk arah sumbu X dihitung satu-satu. Sumbu Y berarti ada N, ada NG, N ke atas berarti di sumbu Y sigma FY sama dengan, kalau ini diam 0 ya, karena tidak ada gerakan ke atas ke bawah, jadi untuk di sumbu Y itu nilainya 0, sedangkan untuk di sumbu X ini terjadi percepatan atau pergerakan, jadi di sumbu X yang Fx itu terjadi perpindahan ya, jadi menggunakan hukum Newton 2. Nah, sekarang kita masuk ke usaha dan energi potensial. Jadi di sini usaha dan energi potensial itu dua besaran fisika yang keduanya itu berhubungan dengan jarak. Nah, bisa dilihat di sini contohnya ada gambar
gaya gravitasi yang bekerja pada benda yang bergerak vertikal. Nah, di sini dituliskan bahwa secara umum usaha W dan energi potensial atau kita tulis delta U akibat gaya yang bekerja pada suatu partikel atau benda bergerak dari titik awal ke titik akhir. Bisa ditulis W sama dengan untuk usaha, W sama dengan integral XI atau posisi awal inisial sampai XF ya, atau posisi akhir final Fx dx. Nah, untuk energi potensial delta U sama dengan min W sama dengan min integral XI XF sampai XF Fx dx. Di sini bisa dilihat di gambar ada bola yang dilempar ke atas terus balik lagi ke bawah ya. Tapi di sini kita tinjau contohnya usaha dari titik awal ke atas ke ketinggian maksimumnya. Di sini ada gaya yang bekerja. Nah, gaya yang bekerjanya itu adalah gaya gravitasi. Jadi nanti tergantung kalau konteksnya seperti ini berarti gaya yang bekerja gaya gravitasi. Kalau seandainya contohnya pada pegas nanti ada gaya pegas, terus gaya yang digesek berarti gaya gesek. Nah, di sini yang bekerja yaitu gaya gravitasi. Berarti nanti ketika ditulis W sama dengan kalau usaha yang ditanyakan W sama dengan integral Fx dx. Fx-nya itu gaya gravitasi, berarti Fx-nya diganti dengan massa dikali gravitasi dikalikan dengan posisi dikalikan dengan selisih posisi akhir dan posisi awal. Di sini bisa kita lihat ya, posisi akhirnya YF dan posisi awalnya YI. Nah, seperti itu. Nah, ini lebih jelasnya untuk menghitung energi potensial pada gaya gravitasi yang bekerja pada benda. Nah, di sini ditulis delta U sama dengan integral YI sampai YF, FY DY. Jadi tergantung kalau seandainya ditulis Y atau X berarti D yang menjelaskan posisi entah itu dx, dy, dz tinggal diganti ya. Jadi diperoleh delta U sama dengan min integral dari posisi awal sampai posisi akhir min mg, minnya itu negatif karena berlawanan dengan arah gravitasi ya, dilempar ke atas, dikalikan dengan dy. Hasil akhirnya sama dengan mg dikalikan dengan yf min yi, atau bisa kita tulis MGY ya. Di pelajaran SMA biasanya lebih dikenal MGH ya. Energi potensial EP sama dengan massa dikali gravitasi dikali ketinggian. Seperti itu. Jadi sama aja. Jadi di sini kalian bisa tahu gimana bisa dapat rumus MGH itu sih. Nah, sekarang bagaimana kalau kasusnya di sistem pegas suatu benda. Nah, dengan menggunakan rumus yang sama untuk mencari potensial energi atau energi potensial pada sistem ini, ditulis ya delta U sama dengan integral dari posisi awal sampai posisi akhir Fx dx. Nah, Fx di sini karena di sini sistem pegas berarti menggunakan rumus gaya pegas ya, yaitu besarnya itu F sama dengan Kx. Ini K itu konstanta pegas dan X-nya itu panjangnya ya. Nah, di sini sama diintegralkan dengan cara yang sebelumnya. Setelah diintegralkan diperoleh nilainya sama dengan setengah K XF kuadrat min X1 kuadrat, karena ini X-nya ada 2 jadi dikuadratkan ya. Diintegralkan hasilnya setengah KX kuadrat. Nah, ini dikenal dengan energi potensial pada sistem pegas. Nah, seperti itu. Jadi mungkin di sini hanya ada 2 contoh ketika menghitung energi potensial yang sederhana ketika arah vertikal dan di sistem pegas. Mungkin kalau di memakai hukum Newton gitu bisa saja F-nya itu berarti pakai rumus M dikali A ya. Jadi beda-beda, perhatikan di gaya yang bekerja pada sistem tersebut. Nah, ini ada contoh soal, ini lebih ke pemahaman ya. Oke, kita bahas satu.
Dua buah bola identik dilempar dari puncak gedung dengan kecepatan awal yang sama. Bola pertama dilemparkan secara vertikal lurus dan bola kedua dilemparkan dengan membentuk sudut 30 derajat. Nah, manakah pernyataan berikut yang benar? Oke, yang pertama, kedua bola akan sampai di tanah dalam waktu yang bersamaan. Yang kedua, kedua bola akan sampai di tanah dengan kecepatan yang sama. Ketiga, bola yang dilempar dengan membentuk sudut akan sampai tanah dengan kecepatan yang lebih lambat. Yang keempat, bola yang dilempar dengan membentuk sudut akan sampai tanah dengan kecepatan yang lebih cepat. Yang kelima, jawaban A dan B benar. Oke, sambil dibayangkan, jadi ada bola yang satu, bola pertama itu dilemparkan secara lurus ya, itu yang di bawah tuh bukan yang hijau. Sedangkan bola yang kedua dilemparkan dengan membentuk sudut 30 derajat. Nah, nanti kondisi dari kelima ini mana yang benar? Oke, kita bahas. Nah, jawabannya adalah kedua bola akan sampai di tanah dengan kecepatan yang sama. Nah, kedua bola ini memiliki energi kinetik dan energi potensial awal yang sama ya. Jadi EK awal dan energi potensialnya itu sama. Jadi saat menyentuh tanah, bola-bola tersebut juga akan memiliki energi kinetik dan energi potensial akhir yang sama juga, sehingga bola akan sampai di tanah dengan kecepatan yang sama. Nah, ini ditulis ada miskonsepsi, artinya itu kesalahpahaman orang ketika melihat kasus ini. Jadi mereka berpikir bahwa dengan kasus yang barusan, kedua bola tidak akan sampai tanah dalam waktu bersamaan. Karena katanya bola yang dilemparkan dengan sudut awal akan memakan waktu yang lebih lama. Hal ini dikarenakan bola membutuhkan waktu untuk melakukan transformasi energi kinetik menjadi energi potensial saat bergerak menuju ketinggian maksimum. Atau bisa kita lihat di lintasan hijau pada gambar ini salah ya, jadi tidak ada penjelasan atau rumus di mana bisa dihubungkan ada perhitungan waktu yang dibutuhkan untuk mengubah energi kinetik menjadi energi potensial ya. Ini tidak ada. Jadi ini kesalahpahaman orang dalam menganalisa soal tersebut. Nah, oke, sekarang kita bahas contoh soal. Ya, di sini ada sebuah kereta bermasa 825 kg meluncur pada lintasan yang licin. Nah, kereta memiliki kecepatan awal V0 sama dengan 17 meter per sekon pada saat berada di puncak bukit pertama dengan ketinggian H sama dengan 42 meter. Yang ditanyakan berapakah usaha yang diakibatkan oleh gaya gravitasi terhadap kereta saat berada pada titik A, titik B, dan titik C, dan pada kondisi yang berbeda ketika titik C bernilai 0 sebagai titik acuan. Nah, berapakah energi potensialnya? Oke, kita jawab cepat ya. Untuk titik A, di sini titik AH, terus di posisi awal juga H, berarti tidak ada perubahan ketinggian. Otomatis ketika tidak ada perubahan ketinggian, hanya 0 ya, berarti W-nya itu W sama dengan F kali S, S-nya 0, berarti nilainya 0. Yang kedua, di titik B, H per 2, berarti ada perbedaan ketinggian, berarti F dikalikan dengan H-nya itu H dikurangi H per 2, berarti setengah H ya. Dengan F-nya itu gaya gravitasi, berarti M kali G, berarti di titik B besarnya itu setengah MGH. Nah, untuk di titik C ini di atas permukaan lantai ya, lantai tanah ya, nilainya 0, berarti H dikurangi 0, nilainya mg kali H ya. Massa dikali gravitasi atau gaya gravitasi dikalikan dengan perubahan ketinggiannya. Nah, ketika di titik C bernilai 0, maka energi potensial di titik B dengan cara yang sama, cuma dibalik saja ya.
di titik B berarti C-nya 0, titik akhirnya H/2 berarti nanti dapatnya H-nya itu setengah H, berarti M kali G dikali setengah H, berarti setengah MGH. Nah, adapun di titik A juga, di titik A H dikurangi 0 ya, berarti energi potensialnya M dikali G dikali H. Nah, ini ya. Yang pertama saat bergerak menuju titik A, kereta seolah tidak mengalami perubahan ketinggian. Oleh karena itu, usaha yang bekerja pada benda akibat gaya gravitasi nilainya 0. Yang poin B, saat kereta bergerak dari titik awal ke titik B, kereta mengalami perubahan ketinggian, sehingga usaha yang bekerja pada kereta adalah sama dengan gaya gravitasi dikalikan dengan D-nya ya, atau perubahan ketinggiannya, nilainya setengah MGH. Nah, untuk yang C, saat kereta bergerak dari titik awal ke titik C, kereta juga mengalami perubahan ketinggian, sehingga usaha yang bekerja pada kereta adalah W sama dengan F dikali D ya, nilainya MGH sudah dibahas tadi. Nah, sedangkan ketika C jadi titik acuan, maka energi potensial UB itu sama dengan, di titik B itu sama dengan setengah M kali G kali H, dan untuk energi potensial di titik A itu massa dikali G dikali ketinggiannya. Jadi harus sambil lihat gambar ya. Oke.